Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ini sementara persiapan akhir, sementara rekrutmen petugas nih. Jadi yang akan kita rekrut ini kurang lebih sekitar 7.500. Ya silakan masyarakat, nanti ada pengumuman dari BPS. Terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Direktur Narkoba. Adapun jumlah LP yang akan kita musnahkan, barang bukti yang akan kita musnahkan itu 29 laporan polisi dengan tersangka 49 tersangka. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. BPS Sumatera Selatan akan merekrut 7.000 lebih petugas lapangan untuk mendata pelaku usaha di Sumatera Selatan pada kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan hasil barang bukti 17,5 kg ganja kering dan 40 ml etomidate. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Ega Duyanti. Pendengar, BPS Sumatera Selatan akan merekrut 7.000 lebih petugas lapangan untuk mendata pelaku usaha di Sumatera Selatan pada kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar serentak mulai Mei hingga Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, BPS menyiapkan sebanyak 7.588 petugas lapangan untuk mendata seluruh pelaku usaha dari berbagai sektor di Sumatera Selatan. Saat ini proses sensus memasuki tahap persiapan akhir, termasuk rekrutmen dan pelatihan petugas sebelum diterjunkan ke lapangan. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan petugas sensus akan dikontrak selama sekitar 2,5 bulan untuk melaksanakan pendataan hingga tingkat wilayah terkecil termasuk RT. Adapun syarat pendaftaran diantaranya berusia 17 hingga 50 tahun, minimal lulusan SMA serta diutamakan mahasiswa maupun sarjana. Para petugas diwajibkan memiliki gawai, pengalaman kerja di lapangan, serta motivasi dan mental yang kuat dalam menghadapi berbagai kondisi saat melakukan pendataan langsung ke masyarakat. Menurut Wahyu, para petugas nantinya akan mendapatkan pelatihan mengenai konsep pendataan, definisi sensus, hingga teknis menghadapi tantangan di lapangan. Pengawasan pelaksanaan sensus juga dilakukan secara berjenjang guna memastikan kualitas dan akurasi data tetap terjaga. BPS juga akan melibatkan pemerintah daerah. Ini sementara persiapan akhir, sementara rekrutmen petugas nih. Jadi yang akan kita rekrut ini kurang lebih sekitar 7.500. Ya silakan masyarakat, nanti ada pengumuman dari BPS, ya ada rekrutmen. Tapi yang perlu dicatat adalah ada syarat dan ketentuan kriterianya. Usia dari 17 sampai 50, pendidikannya minimal SMA, diutamakan itu adalah mahasiswa atau sarjana. Terus punya gadget, punya biasa juga ya sering melakukan kegiatan BPS, punya pengalaman, ya. Cuma juga punya motivasi yang mental yang kuat karena akan keliling, akan dikontrak 2,5 bulan akan keliling. Ditambahkan Wahyu, Sensus Ekonomi 2026 menghadirkan pembaruan dengan memperluas cangkupan pendataan, termasuk memasukkan sektor pertanian yang sebelumnya belum tercakup. Data yang dihimpun nantinya meliputi sektor usaha skala bisnis, jenis usaha konvensional maupun digital, hingga potensi ekonomi dari sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Menurut Wahyu, integrasi seluruh sektor usaha ini penting untuk menghasilkan data ekonomi yang lebih komprehensif dan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih
lebih luas tepat sasaran. Melalui hasil sensus tersebut, pemerintah maupun masyarakat nantinya dapat melihat potensi ekonomi hingga tingkat RT. Data ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk evaluasi pembangunan, pengembangan sektor usaha, hingga membaca peluang bisnis di suatu daerah. Wahyu mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta memberikan data yang akurat demi mendukung keberhasilan sensus ekonomi 2026. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu pendengar, salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui pemanfaatan data sensus ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kegiatan usaha masyarakat, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar, sehingga pemerintah memiliki gambaran nyata tentang kondisi perekonomian daerah. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang, Edi Subeno, menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi akan menjadi data yang lengkap untuk mendukung pembangunan daerah. Dalam pendataan tersebut, berbagai informasi terkait sektor dan kegiatan usaha masyarakat akan dikumpulkan secara detail, mulai dari karakteristik usaha hingga kondisi ekonomi di lapangan. Data tersebut nantinya menjadi sumber informasi penting. Nah, sensus ekonomi kan ini datanya ini akan menjadi data yang kaya gitu ya. Data kaya per sektor, per kegiatan usaha, ya. Nanti ada karakteristiknya apa segala macam kita data. Kalau dilihat variabel yang ditanyakan sangat bermanfaat untuk pemerintah daerah. Ya, kita tahu pemerintah Kota Palembang ini lagi gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan, di mana di sana ini pembangunan. Nah, salah satu yang digunakan tentunya adalah data-data yang dikumpulkan oleh BPS. Nah, kalau mau membangun sesuatu mestinya harus didasari dengan data. Data itu mahal ya, tapi kalau tidak dengan data, pembangunan itu akan lebih mahal karena dasarnya kurang pas. Ya, mudah-mudahan sensus ekonomi nanti bisa membantu pemerintah Kota Palembang untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Selain itu, pendengar, melalui data sensus akan membantu pemerintah dalam menentukan sektor usaha yang perlu dikembangkan, membuka peluang kerja, mendukung pertumbuhan UMKM, hingga meningkatkan pelayanan publik. Dengan perencanaan berbasis data, pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Sensus ekonomi itu sangat penting, memang diperlukan karena akan melihat sejauh mana di daerah tidak sama. Artinya seperti daerah tambang, daerah perkebunan, daerah pertanian itu tidak sama. Dan sensusnya harus dibuat untuk pembanding. Jadi kalau sensus dibuat, kelemahan kan tahu. Sejauh kelemahan tahu dan keunggulannya juga tahu. Inilah yang diperlukan oleh sensus tadi. Sehingga berdampaknya apa? Semangat dari pemerintah. Iya, sebagai indikator pemerintah ya Pak, untuk membuat kebijakan karena ada pembanding tadi. Dan itu pasti berjalan ini. Kalau untuk sensus ekonomi itu sendiri sangat penting lah, karena itu bisa dijadikan barometer yang akan dilakukan tindakan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah secara pusat. Karena secara tidak langsung ya populasi penduduk yang semakin bertambah banyak di muka bumi ini juga mengedepankan bahwa pertumbuhan ekonomi juga harus meningkat. Sensus ekonomi ini sangat baik dan sangat bagus karena sensus ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi segala jenis usaha yang ada di masyarakat, baik itu usaha mikro, UMKM, hingga perusahaan besar. Di sana juga sensus ekonomi ini biasanya akan menanyakan masalah jenis-jenis usaha apa saja, jumlah tenaga kerja yang ada di usaha tersebut, dan juga mungkin dari skala usahanya, usaha kecil, usaha besar, ataupun usaha yang menengah. Hingga penggunaan internet pun di sensus ekonomi ini akan ditanyakan, baik itu skala rumah maupun skala perusahaan. Manfaat dari sensus ini
yaitu menyediakan data sebagai bahan untuk pemerintah dalam arah suatu pembangunan nasional maupun pembangunan regional. Dan pendengar menyikapi upaya sensus guna mendorong perekonomian dan pembangunan di Kota Palembang. Berikut kita simak wawancara singkat RRI bersama Ekonom Sumatera Selatan Dr. Iksan Hadri STMM. Baik, Dr. Ihsan Hadri tadi selaku pengamat atau ekonom Sumatera Selatan menyikapi berkaitan dengan upaya dari pemerintah Kota Palembang yang akan melakukan sensus untuk mendorong peningkatan dan pembangunan masyarakat Kota Palembang. Nah, pandangan kita dari ekonom Sumatera Selatan seperti apa nih, Mas? Ya, saya pikir ini sensus ya. Sensus ini memang suatu hal yang penting ya untuk mengetahui ya bagaimana posisi ya, khususnya kan macam-macam ya kalau sensusnya ada sensus dari bidang nanti kependudukan gitu ya, terkait bagaimana status kependudukan kita gitu ya, demografi dan lain-lain, dan juga mungkin sensus bidang pertanian ya, sensus bidang ekonomi dan lain-lain. Tentu dengan ada hasil sensus ini kita akan mendapatkan data terkini sebenarnya, data terkini terkait bagaimana kondisi kita gitu ya, khususnya Kota Palembang, baik itu kependudukan, baik itu dari sisi sosial, ekonomi dan sebagainya, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan input, Mas Adit, input apa yang harus dilakukan, sehingga pengambilan keputusan itu bisa benar-benar berdasarkan data yang sudah ada di hasil sensus seperti itu. Berarti regulasinya mendasar ya, Mas, sampai ke bawah ya? Iya, benar. Mas Ihsan, ada sedikit mungkin saran dan masukan untuk pemerintah kota selain dari upaya sensus, apa yang bisa dijadikan upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Kota Palembang ini, Mas Ihsan? Iya, saya pikir Palembang sudah sebenarnya on the track. Kita tahu bahwa Palembang sudah berkali-kali menjadi tuan rumah event internasional gitu ya. Artinya banyak juga ya, kita tahu dalam 15 tahun terakhir gitu Palembang sangat masif dalam pembangunan gitu ya, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari internasional. Nah, kita berharap ngelihat momen tersebut bisa dimanfaatkan kembali oleh pimpinan kita yang sekarang ya. Artinya yang pertama, supaya pembangunan terlancar adalah pertama birokrasi. Kita tahu terkadang birokrasi yang terlalu ribet gitu ya, dan birokrasi yang terkadang terlalu banyak tanda kutip gitu ya, oknum-oknum yang bermain itu mengakibatkan investor ya, baik itu nanti maupun penanaman modal dalam negeri maupun modal asing itu jadi malas. Padahal kita sangat potensial sebenarnya untuk dilakukan pembangunan lagi. Tentu pembangunan tadi kalau sumber APBD kita sangat terbatas sebenarnya, masa APBD kita. Termasuk APBN juga ada efisiensi, sehingga kita berharap adanya pembangunan itu tidak hanya dari dana anggaran kita pemerintah, tapi juga bisa berasal dari investor luar. Nah, itu penting sebenarnya. Semakin banyak investor yang menambahkan modal di kita, termasuk dalam bentuk pembangunan, misalnya pembangunan nanti daerah komersial, pabrik-pabrik yang nanti bisa berdampak ke penyerapan tenaga kerja. Itu paling mendasar adalah kita mereformasi birokrasi kita sehingga tidak menjadi penghambat dalam adanya proses pembangunan tersebut. Mas Ihsan, yang terakhir mungkin atensi terhadap kaum marginal seperti apa nih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Iya, kita berharap sebenarnya dengan adanya tadi investasi dan pembangunan, dan tentu dengan ada data sensus tadi gitu ya, ini pembangunan dan dampaknya bisa terasa ke semua masyarakat gitu ya, termasuk masyarakat yang mungkin disabilitas, kaum marginal ya, dan semuanya gitu kita berdampak. Sehingga kita berharap tidak adanya diskriminasi juga nanti dalam misalnya ketika nanti banyak pembangunan, ada investasi masuk, itu ada penyerapan tenaga kerja, mohon semua bisa ambil peran. Nah, kita berharap pimpinan kita itu bisa memastikan bahwa baik kaum marginal maupun yang bukan marginal, termasuk yang disabilitas dan lain-lain, itu bisa mengambil peran dalam pembangunan kota. Karena semuanya memiliki peran, tinggal nanti perannya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Ihsan sudah bergabung sama RRI. Ya, Assalamualaikum, sehat selalu, salam keluarga. Ya, Assalamualaikum. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
Beralih ke berita selanjutnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan hasil barang bukti 17,5 kg ganja kering dan etomidate sebanyak 40 ml. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama Mei tahun 2026 di Mapolda Sumatera Selatan kemarin. Kegiatan ini menjadi bentuk transparansi kepolisian dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Pengungkapan kasus dilakukan melalui serangkaian operasi penindakan di sejumlah kabupaten dan kota guna memutuskan rantai distribusi narkotika sebelum beredar luas di masyarakat. Berdasarkan data penyelidikan, pengungkapan kasus narkotika sepanjang Mei tahun 2026 berasal dari 29 laporan polisi dengan total 49 tersangka yang berhasil diamankan. Para tersangka diduga berperan sebagai bandar, pengedar hingga kurir jaringan narkotika lintas wilayah. Wilayah dengan pengungkapan tertinggi berada di Polrestabes Palembang sebanyak 9 laporan polisi, disusul Musi Banyu Asin 6 laporan polisi, serta wilayah Pali dan Ogan Ilir masing-masing 3 laporan polisi. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan AKBP God Palastro Sinaga mengatakan, dalam operasi tersebut penyidik berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 4,300 gram lebih, 719 butir ekstasi, ganja kering lebih dari 17,5 kg, serta cairan etomidate sebanyak 40 ml. Sebagian barang bukti disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan proses persidangan, sementara sisanya dimusnahkan dengan metode penghancuran dan pembakaran sesuai prosedur penanganan barang bukti narkotika. Terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba. Adapun jumlah LP yang akan kita musnahkan, barang bukti yang akan kita musnahkan, yaitu 29 laporan polisi dengan tersangka 49 tersangka. Jumlah barang bukti yaitu sabu 4,3 kg, ekstasi 719 butir, etomidate 40 ml, dan ganja 17,5 kilogram. Dari barang bukti ini, kalau kita analogikan, berhasil anak bangsa yang diselamatkan dari pengaruh narkoba ini, dari pengungkapan narkoba ini, berhasil kita selamatkan 62.393 jiwa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini dalam 3 bulan ini kita laksanakan pemusnahan ini. Belum lagi yang dilakukan di Polres-Polres. Sehingga ini tergambar bagaimana masifnya peredaran narkoba ini. Lebih lanjut, AKBP God Palastro Sinaga menjelaskan, total nilai barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai lebih dari 2,9 miliar rupiah. Dari pengungkapan tersebut, Polda Sumatera Selatan memperkirakan telah menyelamatkan sekitar 62.000 jiwa masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan narkotika yang merusak generasi bangsa. Polda Sumatera Selatan memastikan upaya pemberantasan narkotika
akan terus diperkuat melalui pengembangan penyidikan, patroli siber, dan pengawasan jalur distribusi narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, kepatuhan pelaku usaha di Sumatera Selatan dalam membayar royalti hak cipta lagu dan musik dinilai masih rendah. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban pembayaran royalti menghadapi ancaman sanksi pidana denda hingga hukuman kurungan penjara. Hak-hak para pencipta lagu, komposer, hingga penyanyi di Sumatera Selatan masih banyak yang belum terpenuhi akibat rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam membayar royalti musik. Kementerian Hukum Sumatera Selatan menegaskan pengabaian terhadap hak eksklusif ini dapat berujung pada konsekuensi hukum yang fatal, termasuk sanksi pidana penjara. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum Sumatera Selatan Alkana Yuda mengungkapkan faktor utama macetnya aliran royalti ini dipicu oleh minimnya kesadaran dan pemahaman dari para pemilik usaha. Akibatnya hak-hak para pencipta, komposer maupun penyanyi belum terpenuhi dengan baik. Yuda mengatakan kewajiban membayar royalti harus dipenuhi karena menyangkut hak eksklusif orang lain. Langkah persuasif melalui sosialisasi gencar dilakukan agar para pengusaha tidak perlu berhadapan dengan hukum. Namun jika upaya edukasi diabaikan dan muncul aduan resmi dari pemegang hak cipta, penegakan hukum pidana akan langsung diberlakukan. Tidak bayar. Konsekuensinya ketika terjadi laporan, pengaduan, maka ada konsekuensi pidana. Sesuai undang-undangnya. Paling berat apa, Pak? Denda, bisa pidana denda atau kalaupun disanksi lebih tinggi lagi pidana kurungan penjara. Tapi di kita belum ada ya Pak, di Sumsel ya? Jangan sampai. Karena juga hadir teman-teman Polda supaya paham. Meski kesadaran umum masih perlu dipacu, pengawasan di sektor Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sumsel menunjukkan tren positif. Kementerian Hukum Sumsel mencatat kepatuhan di sektor restoran dan tempat hiburan malam kini sudah berada di atas angka 50%. Rian Apridani melaporkan. Beralih ke informasi terakhir, pendengar, laporan pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Palembang masih nihil meski aturan sanksi tegas telah diberlakukan. Pemerintah Kota Palembang mulai menerapkan sanksi tegas bagi pelaku pembuang sampah sembarangan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2026. Aturan tersebut memuat sanksi denda hingga kerja sosial bagi pelanggar. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan hingga saat ini pemerintah belum menerima laporan adanya pelanggaran. Pengawasan dilakukan melalui kecamatan, kelurahan, Satpol PP, hingga aplikasi pengaduan masyarakat. Dalam aturan tersebut, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenakan denda mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000. Selain itu, pelanggaran juga dapat diberikan sanksi sosial seperti membersihkan masjid dan fasilitas publik. Sejauh ini sudah sampai mana Pak? Sampai sekarang kita masih belum ada laporan karena semuanya sudah kita minta dari stakeholder yang paling bawah, dari lurah, camat, termasuk juga dari Pol PP. Kita juga membuka pengaduannya, baik itu melalui website, melalui WA, melalui dari kecamatan, dari Satgas, melalui aplikasi Si Peduli dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan hadiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembuangan sampah sembarangan disertai bukti yang jelas. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPS Sumatera Selatan akan merekrut 7.000 lebih petugas lapangan untuk mendata pelaku usaha di Sumatera Selatan pada kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan hasil barang bukti 17,5 kg ganja kering dan 40 ml etomidid. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.